Apa kau mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasihmu. Lewat lembah kelam kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini. Mengalir kuasa dari tempat. Shalom, jemaat-jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Hari ini kita sangat bersyukur, walaupun dalam keadaan pandemik yang masih berleluasa di negeri Sarawak, Malaysia, bahkan seluruh dunia. Sekali lagi kita dapat berkumpul bersama dalam kebaktian mingguan kita secara dalam talian. Oleh sebab itu, dimanapun Anda berada, berseorangan, bersama rakan-rakan, atau bersama ahli keluarga, kita yakin penyertaan Tuhan tetap ada bersama kita. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus Kristus, di situ Allah Bapa ada di tengah-tengah mereka. Mari jemaat-jemaat Tuhan, kita mulakan kebaktian kita pada pagi ini dengan doa dan ucapan syukur. Haleluya, Bapa yang di surga, kami bersyukur karena pada hari ini sekali lagi kami dapat berkumpul bersama secara dalam talian untuk menyertai kebaktian kami. Apa yang di surga kami serahkan kebaktian kami pada hari ini dan minta penyertaan-Mu Bapa bersama kami dari mula hingga habisnya kebaktian kami ini. Bapa, kami berdoa untuk tim yang terlibat dalam menyediakan kebaktian ini, agar Kau memberkati mereka dan menggunakan mereka Bapa, agar mereka dapat memberkati jemaat-jemaat-Mu yang bersama hari ini. Untuk hamba-Mu juga yang akan memberikan firman-Mu Bapa yang di surga, biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu adalah semuanya daripada-Mu Bapa yang di surga. Ini doa kami Bapa, kami serahkan kebaktian kami hari ini di tangan-Mu, agar kebaktian ini dapat menjadi berkat untuk jemaat-jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mengalir kuasa dari tempat. Shalom, mari kita semua datang untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan mengangkatkan lagu Kemenangan Terjadi di Sini.
kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Ku besar
sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah. Mengalir kuasa dari tempat. Shalom dan selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Senang sekali dapat melayani bersama, walaupun secara online begini. Namun kita percaya tidak ada yang tidak boleh kita pergunakan, di mana walaupun penyakit boleh datang, tapi itu tidak boleh memutuskan hubungan kita bersama Tuhan. Ada amin untuk ini, saudara. Jadi pada pagi hari ini saya sangat berterima kasih dan bersyukur oleh karena kepercayaan yang diberi untuk saya melayani bersama di dalam
pelayanan secara online ini, itu bersama dengan Jemaat Tuhan BM Shalom. Puji Tuhan atas semua itu dan terima kasih atas kesempatan yang beri. Saudara, pada pagi hari ini saya ingin membawa kita mempelajari firman Tuhan ataupun mempelajari dengan satu topik kita, topik pembahasan kita, yaitu berbicara mengenai kewajiban kita di dalam Tuhan. Dan tema ini yaitu kewajiban generasi Tuhan. Saudara, kita boleh melihat di dalam teks firman Tuhan, yaitu terdapat di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Di sana kita boleh baca, bahkan saya percaya dimanapun kalian berada, kalian baca firman Tuhan sekarang ini. Saya beri masa dalam 2 menit ataupun 2 menit untuk baca firman Tuhan itu. Baca di dalam Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Oke, silakan baca sekarang. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oke, saya percaya kalian sudah membaca firman Tuhan yang telah saya bawa kita baca bersama. Bahkan pada hari ini saya ingin membawa kita belajar dengan satu tema yang sangat ringkas bagi setiap hidup kita, yaitu kewajiban generasi Tuhan ataupun kewajiban gereja Tuhan. Pada masa ini, saudara, banyak orang tidak mengenal apa artinya ataupun apa tujuannya kami menjadi gereja Tuhan. Apa artinya kami dapat berdiri sampai sekarang, apa tujuan hidup kami sebagai gereja Tuhan. Saudara, jangan membuat persoalan itu membingungkan kamu. Membingungkan kita. Di mana iblis suka pakai orang yang bingung, sehingga menjatuhkan iman orang yang bingung. Jadi saudara, satu topik yang pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu kewajiban generasi Tuhan. Berbicara mengenai kewajiban, saudara, banyak kewajiban kita di dunia ini. Baikkan kewajiban kita sebagai anak muda, baik kewajiban kita kalian sebagai bapak, baik kewajiban kalian sebagai ibu yang harus memelihara anak, mengajar anak, menafkahi anak, bahkan mempelajari sesuatu yang baru, belajar, memenuhi keperluan hidup. Itu adalah kewajiban-kewajiban kita secara dunia. Banyak juga kewajiban-kewajiban orang sekarang sehingga membuatkan dia tidak mengukur baju di badan dia sendiri. Sehingga dia mau seperti orang itu. Saya mau seperti orang ini. Saya harus menjadi seperti orang ini. Namun dia tidak paham apa yang dia ada pada saat itu, apa yang dia mampu alami secara badani dia. Jadi saudara, pada pagi hari ini saya ingin membawa kita bahas mengenai kewajiban generasi Tuhan. Saudara, berbicara mengenai kewajiban generasi Tuhan, seperti mana yang saya katakan tadi, kewajiban generasi Tuhan itu banyak. Siapa generasi Tuhan pada saat ini, saudara? Saya percaya dan saya yakin kalian mengerti mengenai kewajiban generasi Tuhan ini. Kewajiban ataupun generasi Tuhan pada masa ini. Kita adalah generasi Tuhan. Baik tua mudanya kamu tetap generasi Tuhan. Ingat itu. Kesaksian hidup kita akan dilihat oleh orang yang tidak percaya. Di mana di sana orang akan lihat Tuhan. Oh, beginikah kehidupan orang yang di dalam Tuhan? Oh, beginikah kehidupan orang yang mempelajari firman Tuhan? Seandainya kita buruk di dalam kehidupan seharian kita, seandainya kita mencaci maki di antara satu dengan yang lain, seandainya kita senantiasa memburukkan satu dengan antara yang lain, bukan di antara kita sesama,
bahkan mungkin memburukkan rekan-rekan kerja kalian, bahkan mungkin memburukkan orang-orang yang menjahati kita. Sungguh tidak kita sangka melalui semua itu nama Tuhan yang kita bawa sebenarnya melalui kesaksian hidup kita. Jadi saudara, saya yakin dan percaya kita adalah generasi Tuhan yang senantiasa menjadi sinar Kristus dimanapun kita berada, dimanapun kita kerja. Bawalah pikulah salib Tuhan. Sebab di mana beban pelayanan bukan terletak pada hamba Tuhan, melainkan beban pelayanan terletak pada orang yang menerima Yesus di dalam kehidupan. Ingat itu. Jadi sesuai dengan tema kita, saya ingin membawa kita mempelajari kewajiban ataupun generasi Tuhan, kewajiban generasi Tuhan. Generasi adalah kita yang sekarang ini hidup yang mempercayai Tuhan. Itu arti generasi, yaitu penerus untuk pelayanannya Tuhan. Walaupun kalian sudah menganggap ini kami orang sudah tua, kami orang tidak ada lagi untuk ini. Kami kan masih muda, masih boleh enjoy. No, masa tidak menunggu, maut tidak menanti, maut tidak menentukan umurmu. Mau engkau muda mati, walaupun tua pun mati. Jadi saudara, saya tidak ingin kita terlepas dengan berkat Tuhan yang pada hari ini. Jadi mari kita belajar, yaitu apa kewajiban generasi Tuhan pada masa sekarang. Yang pertama, yaitu terdapat di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara, firman Tuhan pada hari ini mengajar kita mengenal arti kewajiban kita di dalam Tuhan, yaitu mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan hanya bersama Tuhanlah kita mampu. Bukan berarti, saya sudah ada Tuhan, berarti saya tidak payah untuk berobat, tidak payah untuk terima ini, terima itu. Saya kan ada Tuhan. No, jangan mempunyai iman yang bodoh. Jangan mempunyai iman yang buta. Iman, kita lari pada sedikit daripada iman. Iman banyak yang membinasakan orang yang percaya pada saat ini. Itu membicara mengenai iman. Jadi saudara, saya ingin pada pagi hari ini membicara mengenai kewajiban generasi Tuhan. Generasi Tuhan. Generasi Tuhan itu adalah saya dan saudara. Katakan kepada kiri kananmu, ataupun mungkin ada adik kamu kah di belakang, adik ada mak kah di depan, bapak kah di depan, beritahu dengan dia, kita generasi Tuhan. Katakan yang sekarang, 1, 2, 3, katakan. Oke, saya percaya kalian sudah katakan. Dan mari kita belajar daripada Yesaya ini. Kata dia, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Pada masa ini, teguran ini dia katakan masa mereka masih hidup, teguran ini datang. Dia datang untuk berkata, Nabi Yesaya katakan, carilah Tuhan selama ia masih boleh kamu temui. Artinya di sini, selagi kita masih hidup, kita masih mempunyai kesempatan untuk cari Tuhan. Kita masih dapat cari Tuhan. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Itu arti kata, berserulah selagi kamu bisa bercakap, bertutur kata pada hari ini, berserulah kepada Tuhan. Mohonlah apa yang kamu mohon kepada dia. Sekiranya mungkin ada di antara kita yang dalam pergumulan permasalahan, kita jangan pikir kita boleh bebas dari segala sesuatu itu. Permasalahan, penyakit, ataupun pergumulan memang akan dihadapi semua manusia. Namun, carilah Tuhan, jalan penyelesaian bagi kewajiban generasi Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Carilah Tuhan. Bagaimana untuk mencari Tuhan? Pelajari firman-Nya, praktekkan firman-Nya, kau akan dapat temukan Tuhan di dalam hidupmu. Percayalah itu. Jadi, itu adalah satu poin yang pertama, yaitu mengenai kewajiban generasi Tuhan. Wajib untuk mencari Tuhan.
Yang kedua, berbicara mengenai kewajiban Tuhan. Banyak kita sadari, bahkan kita tidak tahu apa seharusnya kewajiban kita sebagai generasi Tuhan. Yang kedua, yaitu terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Kita boleh baca ini, saya bagi masa untuk kita baca teks firman ini sekarang. Baca, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Ya, saya baca untuk kita sekali lagi. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan mau orang yang percaya itu kudus di hadiratnya. Dia tidak mau seorang yang percaya Tuhan hadir di depan dia dengan membawa dosa. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Tuhan bukan Tuhan yang untuk membawa dosa ke, tidak. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang kudus, di mana untuk layak di hadirat Dia, hendaklah kita, saya dan saudara kudus. Itu kata teks firman Tuhan, bukan berbicara mengenai saya. Saya siapa? Saya cuma alat Tuhan untuk Tuhan pergunakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Hendaklah kita kudus, Bapa di surga juga kudus. Yaitu perkataan dalam teks firman Tuhan. Tetaplah menjaga kekudusan di tengah dunia yang terus berubah dan merosot. Di mana putaran dunia sekarang ini, kita tidak tahu. Sekarang kita mengalami COVID, kita tidak tahu untuk masa ke depan, apalagi penyakit yang akan datang. Dunia ini tidak pernah lari daripada permasalahan, penyakit, ataupun cobaan, ataupun pergumulan. Maka itu, atasilah semua itu dengan cara kuduskan dirimu, cari Tuhan. Yang pertama tadi, cari Tuhan. Yang kedua, kuduskanlah dirimu, diri kita. Sebab di mana Tuhan mau menuntut kekudusan untuk berada di hadiratnya Tuhan. Sekarang kita dalam keadaan COVID-19 ataupun digemparkan oleh sebuah virus yang orang kata boleh membinasakan manusia. Saya bukan tidak percaya itu. Saya lihat dengan mata kepala sendiri ada korban jiwa. Jadi jangan lari daripada firman Tuhan. Seandainya waktu kamu untuk hari ini Tuhan panggil, mau kamu sakit mata pun kamu akan mati. Mau kita sakit perut pun, kalau sudah waktu Tuhan memanggil engkau tetap akan mati. Maka dengan itu saudara, jangan terlalu rimas, jangan terlalu risau. Melalui kajian banyak juga dokter-dokter yang katakan kalau melalui pemikiran kita boleh juga sakit. Maka dengan itu kita harus kuasai pemikiran kita. Think positif lah. Jangan katakan, oh saya ini sekarang COVID, mungkin saya tidak lama lagi akan mati. No, jangan percaya itu. Selagi belum waktu Tuhan untuk kita tidak akan mati. Bukan berarti kita tidak menjaga keselamatan, bukan berarti kita tidak jaga kesehatan. Kita jaga. Tapi punyalah iman yang senantiasa mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, dan menjadi untuk menjadikan diri kudus di hadirat Tuhan. Apa itu kudus? Berbicara mengenai kudus, semua orang yang percaya, saya yakin dan percaya, tahu apa arti kudus. Tidak ada dosa sepeser pun, dosa itu tidak ada. Bahkan bagaimana untuk kudus? Tidak ada cara lain untuk kuduskan diri. Praktekkan firman Tuhan, imani Tuhan. Itu untuk kita jalani bersama. Jangan oleh karena keinginan daging kita jatuh di dalam dosa. Memang banyak persoalan yang demikian. Kita ini kan manusia, Maksudnya, ya memang kita manusia. Siapa bilang kamu robot? Maka dengan itu kita wujud sebagai manusia lah. Tuhan memberi kesempatan kita untuk berubah, untuk menguduskan diri, untuk mencari Tuhan. Itu artinya
Saya bicara seperti ini sebab saya juga diberkati melalui kebenaran firman ini. Melalui 1 Petrus ini, dalam 1 Petrus ayat 1 hingga yang ke-16, pasal 1 ayat 16 ini sangat memberkati saya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ini adalah perkataan firman Tuhan. Tuhan sangat memerlukan kekudusan saya dan saudara. Jangan oleh karena keinginan daging kita hilang kekudusan. Bahkan banyak orang sekarang ini mencari sesuatu yang dapat memenuhi keinginan daging, tapi tidak memenuhi kekudusan hidup di hadirat Tuhan. Jadi itu berbicara mengenai kekudusan. Jadi kewajiban generasi Tuhan pada masa sekarang ini itu wajib menjaga kekudusan hidup. Memang kita tidak pernah memang kita susah untuk menjadi kudus. Memang kita susah untuk menjadi yang terbaik. Tapi jangan pernah berhenti untuk menjadi yang terbaik. Menjaga kesucian hidup di hadapan Tuhan. Bukan saja di hadapan Tuhan. Bahkan kekudusan itu orang semua lihat. Mata dunia akan memandang kepada orang percaya pada saat ini. Mata penghuni bumi melihat kesaksian hidup orang percaya pada zaman sekarang, zaman COVID. Maka dengan itu, saudara, carilah Tuhan, jagalah kekudusan hidup kita. Jadi itu yang kedua untuk kewajiban generasi Tuhan. Terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat 1 juga. Mungkin kita boleh baca untuk panduan kita dalam membantu poin kekudusan ini. Jadi saudara, yang ketiga, berimanlah sesungguhnya kepada Tuhan. Itu adalah kewajiban generasi Tuhan. Jangan cuma jadi generasi Tuhan, jangan cuma jadi Kristen, tapi tidak mempunyai iman yang betul. Jadilah seorang Kristen yang mempunyai iman yang benar di hadirat Tuhan. Mengandalkan Tuhan dan senantiasa mengimani Tuhan dengan yang benar. Di dalam Yakobus juga bicarakan, kita boleh melihat Yakobus pasal 2 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, jangan iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ini teguran Yakobus mengenai iman. Saudara-saudara, sebagai orang yang beriman, dia katakan kepada mereka, kepada iman kepada Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu amalkan dengan memandang muka. Artinya di sini, mempunyai iman harus benar. Mempunyai pegangan hidup harus benar. Jangan mempunyai iman yang terjun ke lubang dan tidak akan timbul lagi. Jangan mempunyai iman yang membawa kebinasaan kepada saudara sendiri. Pengertian mengenai iman banyak, pengajaran mengenai iman pada masa sekarang ini, penyesat yang ada. Bahkan kalau kita keliru, sudahlah. Maka dengan itu, sebelum kita betul-betul yakini sesuatu itu, harus kita selidiki. Demikian juga firman Tuhan. Banyak ajaran sekarang ini kita boleh terima, kita boleh pelajari. Tapi satu yang harus kita lihat, kita kembali kepada Alkitab. Itu menjadi panduan kita. Maka dengan itu kata Yakobus pasal yang kedua ayat yang pertama, ini adalah kewajiban generasi Tuhan yang ketiga. Beriman sesungguhnya kepada Tuhan. Apa itu iman? Bagaimana untuk beriman sesungguhnya? Seperti mana yang sebelum ini saya katakan, iman ada dua. Iman yang menyelamatkan, iman yang menyelamatkan dan iman yang tidak menyelamatkan. Jadi itu pilihan kita.
pilihan letak di tangan kita. Yaitu kalau kalian belum yakin dengan iman yang kalian ada, kembali kepada firman Tuhan. Berimanlah sesungguhnya kepada Tuhan. Beriman bukan berarti melakukan sesuatu tanpa menjaga keselamatan. Beriman bukan berarti tidak menjaga sesuatu yang berlaku, menjaga kesehatan sepertinya. Oh, saya sudah beriman sesungguhnya kepada Tuhan, saya tidak perlu lagi vaksin ini, saya tidak perlu semua itu emas. No, itu manusia bodoh mengatakan sedemikian rupa. Seolah-olah dia lebih tahu daripada apa yang Tuhan telah ciptakan. Tuhan wujudkan ataupun Tuhan lahirkan kelompok dokter ataupun nurse, jururawat yang ada hospital kan, untuk membantu kita dalam kesehatan jasmani kita. Alkitab ada untuk membantu kita dalam kesehatan rohaninya kita. Itu perbedaan hospital dengan Alkitab. Jangan pikir kita beriman tapi tidak mau jaga kesehatan. No, itu sangat salah, saudara. Dan saya yakin dan percaya banyak juga pelajaran-pelajaran iman yang kita pelajari sebelum ini. Dan saya yakin dan percaya juga BM Shalom sangat mempunyai iman yang sesungguhnya kepada Tuhan. Amin untuk itu. Dalam 1 Samuel 31 ayat 4 sampai yang ke-7, di sana ada tertulis, mengapa seorang dapat kehilangan iman? Karena tidak bergaul dengan Tuhan. Mengapa seseorang dapat kehilangan iman? Karena tidak mau membereskan ataupun tidak mau bertobat dari dosa-dosanya. Mengapa seorang dapat kehilangan iman? Karena bergaul dengan orang-orang yang salah. Itu artinya pengajaran itu tadi, balik kepada pengajaran, harus kita selidiki kembali kepada Alkitab. Mengapa seorang dapat kehilangan iman? Karena dijajah oleh pikiran-pikiran yang negatif. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, ataupun yang Tuhan Yesus kasihi, jauhkan daripada pikiran-pikiran yang negatif, di mana melalui pikiran kita wujudnya pencapaian kita. Kalau pikiran kita sudah negatif, berarti pencapaian kita akan negatif. Kalau pikiran kita positif, segala sesuatu yang kita lakukan pasti positif. Saya yakin itu, di mana saya secara pribadi mempunyai kesaksian mengenai pikiran-pikiran ini. Dulunya, sebelum saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya seorang yang sangat merasa tidak layak. Bahkan mendahului pikiran-pikiran negatif itu, sehingga pencapaian ataupun pertumbuhan hidup saya mengenai kebenaran firman Tuhan tidak berkembang dengan baik. Sehingga saya berpikir, apa baiknya berpikiran negatif? Di sana saya dapat membezakan apa baiknya berpikiran negatif dan apa baiknya berpikiran positif. Jangan pernah berpikiran negatif, saudara. Di mana itu boleh juga membuat kita kehilangan iman di dalam Tuhan. Di mana tadi? Jangan kita tidak bergaul dengan Tuhan dan firman-Nya. Itu akan membuat kita kehilangan iman kita. Di mana seharian sekarang ini kita duduk di rumah, mungkin di mana kita duduk sejak di rumah ataupun tidak buat apa-apa, ataupun mungkin ada yang bekerja, luangkan masa untuk baca firman Tuhan, untuk berdoa. Pada masa inilah sekarang gereja-gereja Tuhan banyak buka. Gereja, berbicara mengenai gereja Tuhan bukan berarti gedungnya, tetapi gerejanya Tuhan adalah, katakan saya gereja Tuhan. Itu artinya kita ini adalah gereja Tuhan, di mana puji Tuhan segala COVID ini berlaku, banyak gereja Tuhan terbuka di rumah masing-masing, tidak ke gereja pun tapi di rumah masing-masing, di tempat gereja, di tempat kerja masing-masing. Semuanya lakukan
kewajiban kita dengan berdoa ataupun mempelajari ataupun baca firman Tuhan supaya kita menjadi kudus. Itu adalah satu arti kata untuk mencari Tuhan. Pelajarilah firman Tuhan. Itu seolah kita mencari Tuhan dan menjadikan kehidupan kita untuk menjadi semakin kudus di hadirat Tuhan. Dan kita melalui semua itu kita akan mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan. Maka dengan itu, Bapak Ibu, saudari yang saya kasihi, ingat 4 perkara yang menjadi kewajiban kita sebagai generasi Tuhan. Kewajiban generasi Tuhan bukan saja berbicara mengenai pakaian kita yang harus kita beli baru, rumah kita yang lama harus dibuang dan bangkitkan yang baru. Tidak. Kewajiban kita generasi Tuhan berbicara mengenai pertumbuhan rohani kita. Cari Tuhan, jaga kekudusan, beriman sesungguhnya, dan juga ini yang terakhir, yang keempat, takut akan Tuhan. Kewajiban seorang hamba Tuhan, kewajiban seorang anak Tuhan ataupun generasi yang percaya kepada Kristus, yaitu takut dan setia kepada Tuhan. Bagaimana untuk takut dan setia kepada Tuhan? Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat ke-24, hanya takut akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, dan ketahuilah betapa besarnya hal-hal dilakukan di antara kamu. Teks firman Tuhan ini berbicara mengenai perkara-perkara yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Bukan saja menjadi panduan bagi orang yang berada pada saat itu, bahkan pada kita yang ada pada masa ini. Banyak perkara-perkara yang telah Tuhan lakukan sebelum ini terhadap saya dan saudara. Maka tidak ada yang tidak mustahil jika engkau mengimani Tuhan, jika engkau menjaga kekudusan, jika engkau senantiasa mengandalkan Tuhan, beriman sesungguhnya kepada Tuhan, Tuhan akan pasti melakukan perkara-perkara yang besar kepada kita. Mungkin sekarang ada di antara kalangan kita yang di dalam sakit ataupun dijangkiti sakit COVID-19 ini. Jangan khawatir, jangan terlalu risau, jangan terlalu takut. Jangan takut kepada penyakit yang hanya dapat membinasakan tubuh kita. Tapi takutlah akan Tuhan, supaya hidupmu semakin layaknya dengan Tuhan. Setialah kepada Tuhan, supaya Tuhan akan katakan, mari sini anak. Itu yang satu perkara yang saya rindu untuk dengarkan. Bila pada masa Tuhan memanggil kita kembali, Tuhan katakan, mari ke sini anakku, aku menantimu. Wow, itu sangat satu seruan yang diharapkan oleh orang-orang yang percaya pada masa ini. Jadi saudara, seperti mana di dalam Matius ayat ke-10 hingga pasal yang ke-10 ayat yang ke-28 berbicara mengenai, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Wow, itulah artinya kewajiban kita generasi Tuhan ini, wajib takut akan Tuhan dan setia beribadah kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, setialah beribadah kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun kita, jangan pernah katakan gara-gara Tuhan ini salah, Tuhan tidak pernah menjawab. No, sabar, berdoa. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu pasti ada maksud dan tujuan Tuhan, dan pasti akan ada jalan penyelesaiannya. Pergumulan permasalahan apapun yang kita hadapi, ingat, kita generasi Tuhan, ingat kewajiban kita yang 4 perkara kewajiban kita. Seandainya kita melakukan semua itu, maka tenanglah kita untuk menjalani hidup-hidup kita. Walaupun pergumulan permasalahan penyakit yang kita hadapi sekarang ini, Tuhan pasti
akan menyertai dan memberkati kita semua. Untuk perkongsian pada hari ini, saya yakin dan percaya, walaupun kita mengadakan pertemuan ataupun mempelajari firman Tuhan melalui secara online ini, namun kuasa Tuhan tidak pernah terbatas untuk menjangkaui hamba-hamba Tuhan ataupun anak-anak Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas pimpinan penyertaan-Mu, di mana Tuhan telah memelihara kami di dalam beberapa hari yang lalu. Maka Tuhan ampuni kami sekiranya kami lemah. Kau kuatkan kami Bapa. Tuhan ampuni kami sekiranya kami salah. Tuhan, iring kami kepada jalan-Mu yang benar sekiranya kami sesat. Tuhan, kami telah mempelajari sebentar tadi, yaitu harus kewajiban kami sebagai generasi Tuhan, yaitu ada beberapa perkara yang telah kami pelajari. Kiranya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, hamba mohon Roh Kudus-Mu menerapkannya lebih lagi ataupun menjelaskannya dengan lebih lagi kepada jemaat Tuhan yang dimanapun mendengar pada saat ini, agar melalui kebenaran firman Tuhan, anak-anak Tuhan diberkati dan semakin bertumbuh di dalam kerohanian mereka ya Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, pada kesempatan ini hamba berdoa sekiranya ada di antara kami dalam keadaan cemas, takut, bergumul, bermasalah, sakit Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Tuhan, kami mohon lawatan-Mu terjadi bagi setiap pribadi mereka dan melepaskan mereka daripada segala sesuatu yang mereka alami pada saat ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian perkongsian firman Tuhan kita pada hari ini. Kiranya penyertaan Tuhan memberkati, bahkan menyertai kita sepanjang hari-hari ke depan. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mengalir kuasa dari tempat maha